Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 9 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-14 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 10, ayat 24 sampai dengan 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus beberapa kali mengucapkan, "Jangan takut." Di dalam perikop tadi, ucapan "jangan takut" dari Tuhan Yesus disampaikan sebanyak 3 kali kepada para muridnya. Tuhan Yesus ingin mendorong dan memotivasi para murid untuk tetap setia dalam perutusan mereka, meskipun menghadapi perlawanan. Para murid diajak untuk melawan ketakutan dan kecemasan yang dapat menyebabkan mereka meninggalkan perutusan Allah. Tuhan Allah sendiri yang akan menyingkapkan segala keburukan, kemunafikan, dan kebusukan musuh-musuh pewartaan para murid. Kebenaran kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus akan disingkapkan kepada setiap orang. Allah sendirilah yang menjaga dan memelihara para murid Yesus. Jaminan keselamatan jiwa para murid yang setia diberikan oleh Allah. Memang, musuh-musuh Allah dalam pewartaan kerajaan surga dapat menghancurkan badan jasmani, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa, bukan? Jika manusia setia hanya kepada Allah dan kehendak-Nya, maka jiwanya akan kekal abadi bersama barisan surgawi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa penghakiman terakhir di hadapan Allah sungguhlah ada. Manusia dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada Allah selama menghadapi konflik-konflik kehidupan. Salib yang kita terima sebagai murid-murid Yesus memang sudah menjadi satu kesatuan dengan tugas perutusan kita di dunia. Tidak perlu ada kekhawatiran dalam hidup kita, sebab Allah yang begitu mengasihi manusia menganggap manusia berharga meskipun bergelimang dosa. Allah hanya mendorong manusia untuk setia
dan sungguh mengasihi Dia dalam semangat pertobatan. Maka, menjadi refleksi bagi kita yang adalah pengikut Kristus. Sejauh mana kita mengasihi Allah yang telah begitu luar biasa mencintai kita lebih dulu? Dan apakah kita sungguh telah melaksanakan tugas perutusan kita, mewartakan karya keselamatan dan kasih Allah kepada sesama di tengah tantangan dan halangan duniawi? Semoga roh kasih Allah menuntun kita pada iman yang teguh untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia hingga akhir. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, berkatilah segala usaha dan niat untuk mengabdi-Mu melalui cara hidup kami saat ini. Jagalah pintu bibir kami, agar hanya yang baik yang keluar dari mulut kami. Semoga apa yang kami wartakan mampu membangun iman bagi yang mendengarnya, dan mereka beroleh kasih karunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.